Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengimpor soal dari Word langsung ke Google Formulir. Jadi ketika jenengan mau mengadakan ulangan, entah ulangan harian, entah UTS, entah semesteran, itu tidak usah ngetik satu-satu dari Word, langsung bisa diimpor ke Google Formulir. Tidak usah di copy paste teko siji, langsung saja semuanya. Caranya seperti biasa, ketika kita mau buat Google Formulir, kita buka Internet Explorer atau Google Chrome atau Mozilla Firefox, terserah, bebas. Lalu kita buka Drive. Kalau jenengan belum login, silahkan login terus masuk ke Drive. Nah, lalu kita buat Google Formulir baru. Klik kanan, lainnya, terus kita pilih Google Formulir. Kita pilih yang formulir kosong ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau ini ya. Nah, pada formulir tanpa judul kita kasih judulnya, misalnya UTS Jawa kelas 10. Nanti di bagian ini bebas, mau diisi boleh, mau enggak juga boleh. Tapi kalau mau diisi, karena ini nanti muncul di bagian pertama, bisa diisi isilah dengan benar. Iyalah, kalau ngisi harus dengan benar. Tapi mau dikosongi juga nggak apa-apa, ini bebas ya. Biar jenengan nanti ketika di Google Drive-nya nggak bingung, karena pasti di Google Drive bakal banyak sekali file gini kan. Nah, biar nggak bingung jenengan, ini formulir tanpa judul di sebelah kiri atas ini diklik aja. Nah, kalau di sebelah formulirnya sini sudah diganti nama, otomatis nanti di sini namanya juga mengikuti. Udah. Pertama-tama ketika jenengan mau mengadakan ulangan, yang wajib diisi adalah nama. Kalau nggak ada namanya gimana? Kalau nggak ada namanya susah jenengan nanti. Ini ada nilai 90 punya siapa, nilai 80 punya siapa. Makanya nama ini wajib diisi, nggak boleh lupa. Biar nggak lupa, ini ada wajib diisi, ini di bawah, ini kanan bawah, digeser ke kanan. Nah, ini udah nyala, berarti kalau nggak diisi anak nggak bisa mengerjakan yang lain. Udah, lanjut. Plus ini buat pertanyaan baru atau tambahkan pertanyaan. Pertanyaan kedua setelah nama adalah kelas. Jenengan ngajarnya kelas berapa? Misalnya jenengan kelas 8E dan kelas 8F, ya tulis 8E dan 8F. Tulisnya di mana? Di opsi. Kalau saya misalnya ngajarnya kelas 10 IPA dan 10 IPS, ya tulis semuanya. Kalau lebih dari 2, jangan pilihan ganda, karena ini bukan jawaban salah benar juga, makanya jangan pilihan ganda, tapi pilihnya yang drop down. Kalau pilihan ganda kan dinilai salah benarnya dan nilainya, kalau ini pilihan. Nah, kelasnya ditulis sesuai kelas jenengan yang mau dikasih ulangan. Jenengan ngajarnya kelas berapa? Saya misalnya 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3. Udah kan? Ini juga wajib diisi. Nah, udah. Setelah ini kan kita butuhnya identitas paling nama sama kelas ya. Habis itu kita langsung masuk ke soal. Ini diklik tambahkan bagian. Jadi nanti bagian pertama identitas, bagian kedua baru masuk soal. Jadi anak tidak akan bisa mengerjakan soal sebelum mengisi identitas. Ya, tambahkan bagian ya, ini di sebelah kanan, ini yang paling bawah. Yang kayak tanda sama dengan ini, diklik. Nah, muncul bagian 2, bagian tanpa judul. Bagian tanpa judul ini nanti isinya soal. Lah kalau soal bagian tanpa judulnya ini jenengan isi terserah,
misalnya kerjakan dengan benar, pilih jawaban yang paling tepat, atau gimana, sesuai selera jenengan. Misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, biasanya jenengan kan habis ini tambahkan pertanyaan ya, terus pertanyaannya jenengan ngetik-ngetik, terus opsinya ditulis satu-satu, terus dibikin kuncinya dan seterusnya sampai selesai semua kesuwen. Nah, di sini gunanya add-on ini. Kita ke sebelah kanan atas, ada logo kayak panah mengarah ke kanan atas ini ya, tulisannya add-on. Add-on ini kita klik form builder. Nah, start. Sedang diproses, nanti akan muncul ini di sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita masuk ke komputer kita cari di mana file Word yang akan kita gunakan untuk ulangan. Tadi saya sudah siapkan ini ya, contoh soal ulangan. Nah, contoh soal ulangannya kan masih di Word ya. Dibuka dulu, dicek dulu. Nggak usah pakai nomornya dihapus. Kenapa kok nggak usah pakai nomor? Ya udah, ben gampang. Nanti daripada nyenengan repot. Piro iki jiro lupat monem itu. Walau sama 10 udah cukup 10 aja ya. Nggak usah banyak-banyak, cuman contoh latihan kok. Nah, sudah nggak ada nomornya. ABC-nya ini pilihan gandanya sudah otomatis semua. Nanti insya Allah lancar. Kalau belum otomatis nanti kacau. Udah di save, yes. Nah, ini kan nanti contoh soal ulangan ya. Kita masuk ke Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita klik kanan, upload file Bapak Ibu. Apa yang mau kita upload? Kita mau ngupload soal yang tadi, contoh soal ulangan kan filenya ya. Diklik open. Ditunggu sebentar, setelah selesai. Nah, ini di pojok kanan bawah ada tulisan satu upload selesai ini diklik di filenya. Nah, filenya buka kan yang tadi di Word itu ya. Setelah ini di atas tengah ada tulisan buka dengan Google Dokumen, diklik di situ. Klik sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Ditunggu lagi proses. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini namanya dibuka pakai Google Dokumen. Nah, kalau sudah dibuka pakai Google Dokumen, pilih di pojok kiri atas itu diklik file. Nah, ada banyak pilihan, dengan pilih yang simpan sebagai Google Dokumen. Diklik. Muter lagi proses. Nah, udah selesai ya. Kalau udah selesai ya udah, cuman gitu aja, di close. Ini juga yang tadi hasil uploadannya di close. Terus tujuannya apa kok diupload? Diupload buat kita impor ke Google Formulir. Tadi kan kita udah buka form builder, ada Google Form, Google Sheet, Google Slide, sama Google Doc. Dengan milih yang Google Doc karena tadi file soalnya sudah disimpan dalam bentuk file Google Dokumen. Google Doc-nya diklik. Proses, bentar ya Bapak Ibu, ditunggu dulu. Nah, nanti pilih Google Dokumen mana yang mau dipakai. Tadi contoh soal ulangan kan filenya namanya ya, diklik aja. Klik. Kalau nyenengan misalnya yang diupload soal bahasa Inggris, ya berarti soal bahasa Inggris. Yang diupload soal PKN, ya soal PKN. Pokoknya ini file yang nyenengan upload tadi muncul di sini setelah di save, ya, kemudian di select.
ditunggu dulu beberapa saat proses ini ya, lagi proses. Nah kalau udah selesai, ditarik ke bawah atau di scroll mouse-nya, dicari import selected, klik. Ini karena cuma 10 soal jadi cepet, makin banyak soalnya makin makan waktu ya, tapi ya lama-lamanya paling 30 detik atau semenit lah mungkin pol-poli. Ditunggu sampai imported successfully, sudah sukses mengimpor. Nah ini udah di close aja, udah nggak dipakai. Nah kalau sudah selesai impor, soal sama jawabannya langsung muncul kayak di webnya, soal jawaban ya kan. Nah jenengan nggak usah ngetik satu-satu, udah jadi. Sekarang tinggal ngasih kunci, diklik di soalnya. Loh tapi ini kok langsung muncul kunci jawaban, karena tadi di pengaturannya sudah saya rubah. Kalau jenengan belum bisa dikasih kunci jawaban, berarti ininya masih mati nih. Kalau itu belum diaktifkan, ini tidak bisa diberi kunci. Jadi ini kayak angket doang ya. Biar ini bisa digunakan ulangan, ketik di pengaturan atau setelan, ada umum, presentasi, kuis, diklik yang kuis. Ini digeser ke kanan. Rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman, maksudnya kalau anak selesai mengerjakan, dia langsung lihat nilainya sendiri. Tapi kalau nanti berarti yang lihat nilainya cuma gurunya. Ini pilihannya terserah jenengan mau yang mana. Kalau sudah, simpan. Yang jelas ini harus digeser ke kanan ya, simpan. Nah kalau udah digeser otomatis muncul kunci jawaban. Sekarang jenengan tinggal ngisi kunci sama poin. Poin disesuaikan dengan jumlah soal. Misalnya saya soalnya 10, poin maksimal 100, berarti 10 dibagi 10, 100 dibagi 10, per soal nilainya 10. Cara ngasih skornya, kunci jawaban diklik, nanti ada poin ini diisi, saya 10. Misalnya dengan soalnya 25, poinnya 4 ya diisi 4, terserah, fleksibel menyesuaikan ya. Terus dipilih kunci yang benar mana, selesai. Diklik di soal, kunci jawaban, poin, kunci, selesai. Gitu terus sampai selesai. Diklik, kunci, poin, jawaban. Klik, kunci, poin, jawaban, selesai. Klik, kunci, poin, jawaban, selesai. Kunci, poin, jawaban, selesai. Begitu terus ya Bapak Ibu ya. Kalau jenengan soalnya 20 ya semuanya diisi, pokoknya semuanya diisi kunci jawaban, poinnya berapa, jawaban yang benarnya mana. Ini biar lebih cepat, jenengan udah megang kuncinya, jadi jenengan nggak baca soalnya satu-satu lagi, nggak usah ngetik satu-satu mikir lagi. Kalau bisa jawabannya jangan ABC-nya tok, tapi sama jawabannya. Kunci jawaban, poin, nah udah selesai sampai poin total 100. Kalau poin totalnya belum 100 berarti ada soal yang terlewat atau ada soal yang kurang. Ini udah siap digunakan. Jenengan kalau penasaran gimana tampilan yang dilihat anak, caranya lihat di gambar mata ini, diklik. Nah, nama ditulis, misalnya nama siswanya siapa. Ini jenengan pura-puranya jadi siswa nih, kelas berapa berikutnya. Nah, baru dia bisa lihat soal. Kalau dia belum ngisi identitas, dia belum bisa lihat soal. Jadi nggak ada kemungkinan ada yang mengerjakan tanpa identitas. Ini udah siap dipakai, nggak usah di save, ini otomatis di save ya. Terus langsung ke kirim.
Nah, ketika jenengan klik kirim ada gambar surat, rantai sama kurung, jenengan pilih yang rantai. Ini kan muncul tautan, langsung disalin. Lah, jenengan mau ulangannya langsung lewat WA bisa, lewat Google Classroom juga bisa. Kalau Google Classroom ya udah berarti jenengan buka Classroom-nya. Nah, misalnya ini langsung aja tugas kelas buat tugas kuis. Judulnya UTS. Kelas berapa? 10 tadi ya. Blank kuisnya dihapus, tambahkan link. Di sini dipaste. Nah, tambahkan link. Muncul, udah betul ya. Sekarang tinggal dijadwalkan jenengan mau ujiannya tanggal berapa, jam berapa. Nah, sekian dari saya tentang mengupload soal langsung dari Word ke Google Formulir. Kalau ada pertanyaan atau ada request materi, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.